Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'a wa rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anak yang kami cintai, mobil khusus narasumber kita, penceramah kita, Ustadz Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Pada pagi ini insya Allah kita akan mengenang, memperingati Tahun Baru Islam. Awal Muharram ini biasanya kita menempatkan Islam itu sebagai agama yang paling unggul di sejarah dunia, sampai kita memiliki harapan kalau Islam ini unggul lagi dan mengulang cerita lagi tanpa henti-hentinya. Kita dengar dari ceramah demi penceramah dan semuanya kita melihat bahwa martabat Islam itu bisa tinggi, dan bagaimana cara kita merubahnya, dengan cara apa nanti insya Allah Habib Ahmad akan menjelaskan. Nah Bapak Ibu semua, untuk merubah ini semua, bagaimana cara kita merubah, kita pasti memiliki buku induk yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu kita dengar pembacaan Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Alwiya Mulaikhala, dan yang berikutnya adalah Kemas Siddiq yang menyampaikan sari tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-5 dan Quran Surah At-Taubah ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Kamal Siddiq dan Alwiyah Mulakhela yang telah membacakan Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa kemenangan Islam itu sekalipun kita harus bangkit, yaitu ketika Rasul SAW melambangkan Al-Mudaththir, orang-orang yang berselimut, disuruh bangkit untuk melakukan sesuatu. Karena tahun baru ini seperti yang tadi kita katakan bahwa bukan bulan atau bukan tahun yang merubah kita, tapi diri kita sendiri yang akan merubah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ibu guru juga siswa-siswi semua, mari kita langsung mendengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad bin Hasan Al-Idrus yang insya Allah bermanfaat buat kita semua kalau kita mengamalkan dan kita renungi baik-baik. Kepada Habib Ahmad kami persilahkan. Tafadhol Habib. Terima kasih Ustadz Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun melalui layar kaca, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari acara kita di pagi hari ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati Direktur SMA Al-Zuardi, Ibu Alwiyah Bagir. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Zuardi, Bapak Dr. Andes Agus Purwanto. Yang saya muliakan, yang saya hormati jajaran Wakasek, Bapak Ustadz Haikal, Ibu Ferda, Ibu Lia, guru-guru saya, dan juga seluruh para pengajar SMA Al-Zuardi. Sebuah kebanggaan di mana di pagi hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu guru yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara tentang Bapak Ibu guru dengan firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui. Yang dimaksud di sini adalah para Bapak Ibu guru adalah yang merupakan tempat kita bertanya tentang banyak hal dalam keadaan saat kita tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana juga para murid-murid yang tercinta, adik-adik saya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para siswa-siswi dengan mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang menyeru mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu kemudian mengajarkannya kepada yang belum mengetahui. Ketika beberapa hari lalu guru saya Ustadz Haikal sempat memerintahkan saya berkomunikasi dengan saya untuk mengisi di acara ini, langsung terbayang
wajah-wajah para guru-guru tercinta. 3 tahun lamanya saya berada di SMA Al-Zuardi. Pengalaman demi pengalaman, ilmu demi ilmu selalu dicurahkan oleh beliau-beliau kepada Al-Fakir dan teman-teman saya juga pada saat itu. Maka saya menganggap diri saya sebagai tanah. Kalau bahasa fikih Islamnya itu adalah tanah di hadapan air. Bagaimana sedangkan kaidah fikih berkata kalau sudah ada air maka harus berwudu, nggak boleh tayamum lagi dengan tanah, nggak boleh tayamum lagi dengan debu. Bagaimana saya yang merupakan debu ini berbicara di hadapan curahan air yang begitu deras, yaitu para guru-guru terhormat, para guru-guru tercinta. Namun Nabi pernah menyampaikan hadis beliau, "Walladzi yatata'ta falahu ajran." Orang yang dalam membaca Al-Quran itu terbatah-batah, baginya 2 pahala, 2 kali lipat pahala. Maka saya ingin bertabarruk. Saya lisan saya pasti tidak mampu berbicara di hadapan guru-guru, terbatah-batah, tapi mudah-mudahan saya berharap dengan demikian mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini merupakan perintah dari guru-guru saya, maka sudah sepatutnya saya sebagai murid harus menjadi orang yang taat, yang tunduk, yang patuh, yang nurut atas perintah dari beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita semua memasuki tahun Hijriyah yang baru 1443. Tadi dibawakan oleh adik-adik siswa dan siswi SMA Al-Zuardi tentang ayat yang berbicara tentang bahwasanya jumlah bulan yang Allah tetapkan adalah ada 12 bulan. Mungkin ada yang masih bertanya, apakah 12 itu bulan Hijriyah atau bulan Syamsiyah? Bulan tahun Hijriyah atau bulan tahun Masihiyah. Maka kalau kita membaca ayat itu dan merenung sebentar, sudah jelas bahwa yang dimaksud di situ adalah bulan-bulan tahun Hijriyah. Mengapa? Karena Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard." Nah, selanjutnya ini adalah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang suci, yang mulia. Yang mana bulan yang suci itu adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan yang kita sedang berada di bulan tersebut pada hari ini, yaitu bulan bulan Muharram. 4 bulan ini adalah bulan yang suci, bulan yang diagungkan bahkan oleh umat-umat sebelum Islam. Apalagi setelah datangnya Islam, maka mengukuhkan kembali tentang pentingnya serta kemuliaannya dari 4 bulan yang mulia ini, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya muliakan, dahulu bangsa Arab itu menjadikan satu peristiwa sebagai awal permulaan dari dimulainya tahun. Nah, jadi ketika ingin menentukan kapan dimulainya awal tahun, itu biasanya menanti daripada sebuah peristiwa yang besar. Sebelum zaman Nabi, ada sebuah peristiwa di mana salah satu kakek beliau yang kesekian begitu ya, yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, seorang yang terpandang, seorang yang menjadi rujukan. Setiap ada orang yang mendapatkan masalah, pasti datang ke Ka'ab bin Lu'ay untuk mencari solusi. Setiap orang yang kekurangan dari segi ekonomi, maka akan datang ke rumahnya Ka'ab bin Lu'ay untuk meminta pertolongan. Setiap orang yang ingin berpergian jauh, ada barang-barang yang harus diamanahkan, dititipkan, maka pasti mereka akan datang kepada
Ka'ab bin Lu'ay. Setiap orang datang dari luar Mekah menuju Mekah, maka yang dicari pertama adalah Ka'ab bin Lu'ay. Maka sosok ini adalah sosok yang sangat agung dan mulia di zamannya. Maka ketika wafat Ka'ab bin Lu'ay itulah dimulai perhitungan tahun. Tahun berikutnya disebutnya tahun pertama dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. 10 tahun berikutnya disebut dengan 10 tahun setelah wafat Ka'ab bin Lu'ay. Begitu seterusnya, dan ini berlaku sekitar 540 sekian tahun. Kapan berubah perhitungan tahun? Pada saat terjadi peristiwa yang begitu besar di kota Mekah, yaitu peristiwa di mana gajah-gajah yang ingin masuk ke kota Mekah menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abrahah pada saat itu, kemudian dihalangi oleh pasukan burung ababil, dan kemudian pasukan burung ababil itu meluluh lantahkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah. Pada saat itu dirubah hitungan tahun menjadi dengan hitungan Amul Fil, tahun gajah. Sebagaimana kita ketahui, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah atau Amul Fil, beberapa bulan saja setelah peristiwa peristiwa masuknya gajah-gajah tersebut ke Mekah dan dihancurkan oleh pasukan burung ababil. Lalu kemudian hitungan itu pun tidak berlangsung begitu lama. Setelah wafatnya Sayyidina Abdul Muttalib di umur Nabi yang ke-8 tahun, dihitunglah tahun baru, yaitu tahun di mana dimulai dengan wafatnya Abdul Muttalib dan terakhir dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa tersebut menjadi sorotan oleh seluruh penduduk dunia pada saat itu. Raja-raja di Romawi, di Habasyah, di Persia, dan di belahan bumi lainnya, mereka melihat bahwa hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekah Al-Mukarramah menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah pasti membawa misi yang begitu besar, membawa misi yang begitu agung. Maka kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini mendapat keberkahan dari peristiwa hijrah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik siswa dan siswi, saya merupakan salah satu dari alumni SMA Al-Zuardi yang karena saking fansnya dengan guru kita Ustadz Haikal, saya mengetahui guru kita Ustadz Haikal belajar di kota Suriah. Kemudian setelah lulus SMA saya pun berangkat dengan berharap bisa meniru beliau, bisa juga mendapatkan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di negeri Suriah, sehingga belajarlah saya ke Suriah. Kira-kira 4 tahun lebih saya di sana, namun satu hal yang berbeda, di zaman saya terjadi perang. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada peristiwa Rabi al-Arab atau musim semi di tengah-tengah Jazirah Arab. Beberapa negara kemudian terjadi chaos termasuk di Suriah, maka saya mengalami kurang lebih 1,5 tahun masa peperangan. Saya mengalami di mana beberapa hari, beberapa minggu bahkan tanpa listrik. Saya mengalami mendengar tembakan yang diarahkan ke guru-guru saya, dan saya pun ikut dalam proses penguburan sebagian dari guru-guru saya yang jatuh gugur dibunuh oleh pasukan ISIS. Saya mengalami mendengar suara ledakan bom hampir setiap malam selama 1,5 tahun.
intinya ingin saya sampaikan dari cerita saya tersebut adalah bahwasanya kita patutlah untuk bersyukur. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kita diberikan kegampangan, diberikan kenyamanan oleh Allah dalam menjalani proses belajar mengajar. Walaupun sekarang di masa pandemi ini kita belum bisa sekolah dengan normal, masih di rumah masing-masing. Tapi tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, tidak ada ancaman apapun yang berarti. Dan kita juga terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan masuknya tahun baru ini, semoga kondisi di negeri tercinta kita Indonesia bisa pulih, bisa semakin baik lagi. Allah adalah Tuhan yang Maha Indah, menciptakan ciptaannya yang begitu indah. Di antaranya adalah negeri kita tercinta Indonesia yang sangat-sangat indah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita Indonesia yang begitu indah ini segera diberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga masyarakatnya bisa kembali hidup normal, semoga pemerintahnya bisa kembali bekerja dengan normal, sehingga insya Allah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang penuh barakah, negeri yang indah, negeri yang baik, rakyatnya sejahtera, agar bisa menjadi penopang dalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, yang saya hormati, saya sangat-sangat bersyukur. Bahkan sampai kemarin, sekarang ini hari Selasa 10 Agustus, kemarin Senin 9 Agustus saya masih bertemu dengan beberapa teman seangkatan saya waktu di Lazuardi. Masih kita menjalin hubungan baik, sebagian kita juga ada yang bekerja sama dari segi usaha, ada yang terus bersilaturahmi. Memang alhamdulillah di Lazuardi kita mendapatkan teman-teman yang baik. Lazuardi merupakan sekolah di mana guru-gurunya telah berhasil menciptakan suasana yang baik, menciptakan suasana yang positif. Orang Arab itu mengatakan, "Qul liman tu'ashir, aqul laka man anta." Sebutkan kepadaku nama kawan-kawanmu, teman-temanmu, maka aku bisa mengidentifikasi kamu ini orangnya seperti apa. Jadi seseorang itu cukup dengan menyebutkan nama kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, maka orang itu bisa tahu, oh berarti kamu tuh orangnya begini, begini, begini. Kenapa? Karena kita pasti akan bersama-sama, akan merasa nyaman, akan merasa betah berkumpul dengan orang-orang yang sejenis. Kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang baik, maka insya Allah dengan demikian kita pun akan menjadi orang yang baik. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini di zaman di mana terjadi begitu banyak banyak sekali hal-hal yang terjadi. Bahkan ada upaya untuk memecah belah umat Islam. Maka umat Islam harus belajar dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi, bahwa ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Madinah tidak merasa terusik. Bahkan mereka dengan senang dan bahagia menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Jumlahnya kaum muhajirin lebih banyak daripada jumlahnya kaum ansar. Kita ketahui bersama muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang ansar adalah orang-orang Madinah yang siap menyambut kedatangan Nabi ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu orang-orang Mekah ini datang ke Madinah, nggak bawa bekal apapun. Mereka meninggalkan
harta, mereka meninggalkan tunggangan mereka meninggalkan toko-toko mereka. Mereka hanya betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu datangnya mereka ke kota suci Madinah, orang-orang Ansor semuanya berlomba-lomba ingin memberikan jamuannya kepada orang Mekah, orang-orang Muhajirin. Bahkan karena jumlahnya yang lebih banyak dari kaum Ansor, mereka boleh dikatakan seperti ribut begitu ya. Saya harus menyambut lebih banyak tamu. Saya harus menyambut tamu yang lebih banyak jumlahnya karena rumah saya lebih luas dari rumahmu. Nah, ini adalah sebuah sebuah pemandangan indah, sebuah terjemahan dari ayat Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Adapun sebaliknya, orang sekarang ini kita seperti dikotak-kotakan. Umat Islam seperti dibeda-bedakan. Ada sedikit perbedaan pemahaman, yang ada adalah kemudian keributan. Dan setiap dari kelompok akan menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai sayalah pemeluk Islam yang benar. Sayalah kelompok Muslim yang benar. Sayalah pengikut Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi. Mudah saja untuk kemudian mencari tahu sebenarnya kelompok mana yang paling benar, kelompok mana yang paling dekat dengan ajaran Nabi. Nabi sendiri beliau telah memberikan pakemnya. Apa beliau katakan? Akmalukum imanan ahsanukum khuluqan. Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Jadi bisa dikatakan ainama kamunatil akhlaqur raqiyah kamunaddin. Di mana terletak akhlak-akhlak yang mulia, di mana semakin banyak akhlak-akhlak mulia terdapat, maka disitulah terletak agama. Maka disitulah agama menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau ada orang yang menganggap diri paling beragama, namun dari segi akhlaknya tidak menggambarkan keindahan ajaran Islam, maka kita tidak perlu ikut kepada yang seperti itu. Tadi seperti saya katakan di awal, bagaimana peristiwa terjadi di Suriah. Orang-orang yang menganggap diri paling Islam, menganggap diri paling beragama, namun paling terdepan dalam melakukan pembunuhan secara barbar, secara begitu kejam dan keji. Mereka menganggap diri paling Islam, namun ketika melihat ada satu orang yang berjalan di jalan raya pada saat pelaksanaan sholat Jumat, yang mereka lakukan adalah langsung membunuh orang tersebut. Seharusnya kalau kita ingin belajar dari baginda Nabi, Nabi ketika melihat orang yang bermaksiat, ya, tidak beribadah bahkan bermaksiat kepada Allah, yang dilakukan oleh beliau adalah kemudian merangkul dan mengajak kepada kebaikan. Bukan menghakiminya, bukan menghukumnya dengan cara yang tidak manusiawi, bahkan sampai membunuhnya, tidak. Tapi betul-betul dengan cara yang santun, beliau mengajak sehingga orang-orang yang dulunya terkenal dengan Arab jahiliyah, dengan ajaran Nabi, kemudian mereka menjadi orang-orang yang bermartabat tinggi, orang-orang yang menjalani kehidupannya sesuai ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, para siswa-siswi yang saya muliakan, mari hendaknya kita kemudian mengkaji. Tahun baru ini adalah momen untuk kita memperbaharui semangat kita. Tahun baru ini kita harus jadikan ini sebagai momen untuk kita mengintrospeksi apakah
tahun yang lalu kita sudah menjalankan segala bentuk kewajiban yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah, atau masih ada hal-hal yang masih kurang baik dalam pengerjaannya. Sehingga di tahun yang akan datang ini atau tahun ini, tahun 1443 ini, kita sudah bersiap untuk menjadi insan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kalau para ulama terdahulu bahkan mereka berintrospeksi itu bukan tahunan, tapi setiap malam menjelang tidur mereka merenung sebentar, bertafakkur sebentar, berpikir kiranya di hari ini sudahkah mereka menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, atau bahkan malah hanya sama-sama saja, atau bahkan mungkin lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Sehingga dengan mengevaluasi diri yang dilakukan setiap malam, keesokan harinya terdapat motivasi yang lebih tinggi untuk memperbaiki dirinya. Terdapat semangat yang lebih besar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih mulia lagi. Ada beberapa sifat-sifat mulia yang patut kita pelajari, patut kita berikan perhatian khusus. Kita hidup sekarang ini di zaman pandemi. Sehingga di zaman pandemi ini dibutuhkan kerjasama yang apik, yang baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Di pandemi ini, setiap yang berkelebihan harus menolong yang berkekurangan. Kalau dia berkelebihan memiliki ilmu, hendaknya dia mengedukasi masyarakat sehingga bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan baik. Kalau dia berkelebihan harta, maka hendaknya dia menginfakkan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka akan sama-sama bisa melewati masa-masa sulit ini. Bagi mereka yang berkelebihan waktu, hendaknya meluangkan waktunya untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kesulitan. Kalau mereka diberikan kelebihan kesehatan, bagus fisiknya, maka mereka harus memberikan perhatiannya kepada orang-orang yang terpapar virus pandemi ini dengan cara membantu pemulihan orang-orang yang sakit tersebut. Dan masih banyak lagi. Misalnya kita yang berkelebihan harta. Kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang berkesulitan pada saat ini. Nabi sampai memberikan motivasinya kepada sahabat Bilal bin Rabah dengan mengatakan, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Wahai Bilal, kalau engkau melihat orang yang membutuhkan bantuanmu, maka berikan bantuanmu. Jangan pernah takut akan ada kekurangan dari yang maha kaya, dari pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan sebagian hartamu. Ini janji Allah. Nah, oleh karena itu sekarang ini saya lihat masih ada sebagian orang yang seperti kurang yakin dengan janji Allah tersebut. Apa iya kalau saya keluarkan sebagian milik saya, nanti Allah akan menggantinya. Padahal Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji, Nabi sudah berjanji bahwa orang-orang yang memberikan perhatian dengan menyumbangkan sebagian hartanya, maka tidak hanya diganti, namun ditambah jumlah dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ini kalau ada orang mengatakan, ayo siapa yang memberikan makan kepada 10 fakir miskin, saya akan berikan ini mobil mewah yang ada di sebelah saya ini. Mobil apa misalnya, mobil Alphard misalnya. Maka orang-orang akan segera membeli 10 kotak makanan untuk diberikan kepada fakir miskin demi mendapatkan janji dari orang tersebut, yaitu mobil mewah. Yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih besar dari itu.
Namun dibutuhkan keimanan dan keyakinan yang mantap, yang kokoh, yang kuat. Kita diharuskan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan yang dalam, memiliki keyakinan yang kokoh, sehingga bisa betul-betul menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sekarang ini memerlukan sekali sebuah sifat yang mulia, yaitu sifat yang dinamakan sebagai al-afu atau sifat pemaaf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan pintu daripada kota ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, a'rafun nasi billahi a'dzarahum linnas wa in lam yajid lahum uzra. Siapa orang yang paling mengenal Allah? Orang yang paling mengenal Allah itu adalah yang paling memiliki hati dan jiwa yang besar, sehingga terus memberikan maaf kepada orang lain, walaupun seandainya dia tidak mendapatkan alasan untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah tersebut. Maksud daripada ucapan ini tentu adalah terkait dengan masalah yang sifatnya pribadi, bukan masalah sosial. Kalau masalah pribadi, Nabi itu digambarkan kalau beliau diganggu, kalau beliau ditimpuki tubuhnya, kalau beliau dihina, dicaci, dimaki, maka beliau langsung detik itu juga memberikan maaf. Tapi beliau tidak akan diam kalau melihat orang lain dizalimi. Beliau tidak akan diam kalau ada orang yang merusak tatanan sosial di tengah-tengah umat Islam. Nah, kita pun juga harus sama. Kita harus memiliki jiwa besar ketika pribadi kita diganggu, namun kita juga harus memiliki semangat besar untuk beraksi ketika melihat ada kelompok manusia yang mencoba untuk merusak merusak tatanan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam khususnya. Lalu kemudian sekarang ini kita diajarkan untuk tidak memiliki sifat takabur, untuk tidak memiliki sifat sombong. Kita manusia yang merasa diri hebat gitu ya, ternyata tidak mampu atau bahkan kalah ketika berhadapan dengan satu makhluk yang bahkan tidak terlihat, tidak nampak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi katakan, wa innahu la yanbaghi liman arafa 'azamatallah an yata'azzam. Dan sesungguhnya tidaklah layak, tidaklah pantas bagi seseorang yang mengetahui kebesaran Allah untuk merasa diri sebagai orang besar. Ketika dia sudah mengetahui, mengenal keagungan dan kebesaran Allah, maka sepatutnya dia tidak merasa diri besar. Karena dia sudah seharusnya sadar diri bahwa dia adalah hamba yang lemah, bahwa dia adalah hamba yang tidak memiliki kuasa apapun, yang tidak dalam doa itu disebutkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah kisah di zaman kekhilafahan Abbasi, ada seseorang yang unik, seseorang yang antik sehingga dijuluki sebagai Buhlul. Namanya Abu Wahab. Dia menganggap tongkatnya yang dia bawa sehari-hari itu sebagai kuda. Lalu hampir setiap hari dia terus mendatangi kuburan yang sudah dia gali dan dia persiapkan untuk dia dikubur di tempat tersebut. Sekali waktu ketika dia sedang berduduk termenung di sebelah kubur yang sudah digali tersebut, lewatlah Harun ar-Rasyid yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid dengan suara lantang dia katakan, "Mata ta'qil ya Buhlul?" Kapan kamu berakal wahai Buhlul? Lalu Buhlul menjawab,
yang gila itu kamu atau saya? Harun menjawab lagi, yang gila jelas kamu. Hanya duduk berdiam diri di tengah perkuburan, di samping kuburan yang sudah digali. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang gila. Lalu si Buhlul ini melangkah ke arah Harun ar-Rasyid sambil berkata-kata dengan kata-kata yang sangat-sangat indah. Apa dia katakan? Wahai Harun, saya tahu bahwa akan tiba masanya di mana nafas saya akan terhenti. Wahai Harun, wahai Khalifah, saya tahu bahwa kehidupan saya di dunia ini sementara. Dan saya tahu bahwa akan tiba saatnya saya akan berpindah ke alam kubur. Oleh karena itu saya persiapkan kehidupan kuburan saya. Adapun kamu yang juga tahu dan sadar bahwa kamu akan kembali kepada Allah, namun engkau hanya sibuk mengurusi istanamu yang megah tersebut dan lupa bahkan takut untuk berpindah ke alam kubur yang semua kita pasti akan berpindah kepadanya. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid terdiam dan mengatakan, zidni ya Buhlul, tambahkan nasihatmu wahai Buhlul. Lalu Buhlul mengatakan, yakfika kitabullah fa fihi ibar, cukup bagimu Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat begitu banyak ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini, adik-adik sekalian, disebutkan oleh Nabi, disifatkan sebagai fahuwa hablun mamdudun minas sama. Tali Allah. Sehingga siapa orang yang mau selamat, pegang tali tersebut. Coba bayangkan kalau kita lagi terhanyut di tengah-tengah sungai, tiba-tiba ada tali turun. Pasti kita akan langsung megang pada tali tersebut, mencari daripada keselamatan. Nah, kehidupan dunia ini juga kita ada dalam arus. Tali keselamatan adalah dengan cara memegang teguh ajaran Al-Quranul Karim. Singkat cerita, kemudian Harun ingin mengungkapkan terima kasihnya dan berkata, wahai Buhlul, mintalah, apakah kamu punya harapan, punya hajat, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Karena Harun pada saat itu menjabat sebagai khalifah, memegang Baitul Mal, jumlah harta yang sangat banyak, dan menganggap bahwa dia mampu melakukan apa saja yang diinginkan oleh Buhlul. Kemudian Buhlul mengatakan, betul, baik, saya punya 3 harapan kepadamu. Yang kalau kamu bisa mengabulkan harapan saya ini, maka saya amat sangat bersyukur kepadamu. Sampaikan, katakan, mintalah wahai Buhlul. Yang pertama, saya minta engkau tolong panjangkan umur saya. Kata Harun ar-Rasyid, panjangkan umur saya nggak bisa. Mana bisa saya memanjangkan umur seseorang? Oh ya baik. Kalau memang kamu nggak bisa panjangkan umur saya, maka nanti tolong saya, ketika datang malaikat maut ingin mencabut nyawa saya, tolong jaga saya. Katakan kepadanya bahwa kamu ini khalifah. Dan kamu ingin menjaga saya sehingga dia tidak mencabut nyawa saya. Kembali Harun ar-Rasyid mengatakan, saya nggak mampu melakukan hal itu. Baik, kalau yang pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, maka yang ketiga, apa itu? Kalau memang kamu nggak bisa panjangkan umur saya, nggak bisa menjaga saya dari malaikat maut, maka nanti tolong saya di akhirat, ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, tolong jamin bahwa saya pasti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa saya tidak mampu. Lalu Buhlul dengan tegas mengatakan, idzan fa'lam lasta bimalik bal anta mamluk wala hajata li fil mamalik. Ketahuilah wahai Harun, kamu bukan seorang raja. Yang raja hanya Allah. Kamu adalah seorang hamba dan aku tidak memiliki hajat apapun terhadap. Maka dengan demikian seseorang diajarkan untuk tidak bertakabur. Karena ketika kita mengetahui kebesaran Allah, sepatutnya tidak ada sifat takabur dalam diri kita. Mungkin kalau masih ada sedikit lagi, kalau masih ada waktu. Ada Ustaz, fadhal. Baik. Waktu luas buat antum. Masya Allah.
Kemudian kita juga harus menghindarkan diri kita dari pengaruh jahat bisikan syaitan dan hawa nafsu dalam diri kita. Ketika kita bersyahadat dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kami bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Bagi siapa yang menyatakan syahadat dari lubuk hati yang terdalam, maka sudah sepatutnya dia menjadikan keinginan Allah di atas keinginan dirinya. Dia menjadikan ajaran Nabi di atas ajakan dari bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Karena penyembah syahwat itu adalah musuh Tuhan yang sangat besar. Biasanya penyembah syahwat itu nanti dia akan mengajak temannya untuk juga bermaksiat seperti dirinya. Sebaliknya Allah menginginkan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang baik. Namun orang-orang penyembah syahwat itu dia akan berupaya untuk mengajak orang lain bermaksiat juga seperti dirinya. Dia menjadi agen-agen syaitan. Dia menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu untuk mengajak orang kepada keburukan wal-iyadzubillah. Maka dari itu, inti dari apa yang saya sampaikan pada Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya diperlukan ilmu. Diperlukan pendalaman ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang, saya teringat dulu Ustadz Haikal menyampaikan di kelas waktu di Lazuardi, orang yang tidak berilmu, yang ketika berbicara itu tidak ada isinya, bahkan orang untuk mendengarnya saja malas, begitu. Sebaliknya orang ketika berbicara dengan kemantapan ilmu, dengan latar belakang pengetahuan yang matang, maka orang sekitar akan menghormatinya. Orang sekitar akan menganggap dirinya, akan memuliakannya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, bil ilmi yuta'ullah. Dengan ilmulah orang itu bisa taat kepada Allah. Kalau kita bertambah ilmu, mengetahui tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, tentang kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang taat. Dengan ilmulah Allah disembah. Orang kalau mau sholat, sedekah, puasa, haji, zakat, harus memiliki ilmu bagaimana cara melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dengan ilmulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah kita kemudian mengesahkan Allah. Dengan ilmulah kita semua bisa saling menjalin silaturahmi satu dengan yang lain. Dengan ilmulah kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang makruh, mana yang sunnah. Dan ilmu itu adalah imamnya atau pimpinan daripada amal perbuatan kita. Jadi kita berbuat apa aja itu tergantung bagaimana ilmu kita. Ilmulah yang akan memimpin kita, mengarahkan kita apa yang harus kita perbuat. Maka dari itu di hadapan para guru-guru yang terhormat, guru-guru yang mulia, di hadapan para siswa-siswi, para penuntut ilmu yang Nabi katakan bahwasanya innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilm ridan bima yasna. Sungguhnya para malaikat terus memberikan naungan kepada penuntut ilmu dengan sayapnya karena malaikat tersebut ridho, senang atas apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu tersebut. Dalam hadis yang lain juga dikatakan innallaha wa malaikatahu wa jami'a makhluqatih wa hatta al-hitan fil bahr
yastaghfiruna li talibil ilm. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, seluruh makhluk, termasuk ikan di laut, mereka semua terus beristighfar ketika melihat ada satu orang yang sedang menuntut ilmu. Ilmulah yang akan mengembangkan kebudayaan kita, mengembangkan hadarah, perkembangan yang ada di tengah-tengah kita. Ilmulah yang akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Ilmulah yang akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi mulia. Dan pada hari ini ilmu sejarah tentang peristiwa hijrahnya baginda Nabi akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bagaimana tadi seperti yang sedikit saya singgung, bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling mengenal Allah, adalah orang yang paling pandai memberikan maaf. Lalu kemudian orang yang mengenal Allah, maka tidak akan ada sifat merasa diri besar. Karena tahu Allah begitu besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa, Allah Maha berkuasa, dan lain sebagainya. Dengan ilmulah kita mempelajari bahwasanya kita tidak boleh termakan dengan ajakan syaitan, dengan syahwat. Karena kalau kita kalah dalam berperang melawan hawa nafsu kita, yang ada kita harus bersiap-siap dengan terbongkarnya dosa-dosa tersebut, dan kita akan menjadi malu dan akan terhina di hadapan Allah, juga di hadapan umat manusia. Ilmulah yang mengajarkan kepada kita untuk terus berderma, memberikan perhatian baik dari sisi ekonomi, keilmuan, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat. Dan sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik muslim adalah yang bermanfaat bagi muslim yang lain. Ilmulah yang mengajarkan kepada kita untuk terus mensyukuri setiap kondisi yang ada di tengah-tengah kita ini, kondisi sulit, kondisi mudah. Dengan ilmu kita yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Maka orang-orang yang mengetahui hal tersebut, yang telah mempelajari ilmu tersebut, dia akan dengan tenang melewati masa-masa ini dengan terus bersyukur kepada Allah, meminta, berdoa kepadanya agar semakin waktu semakin mudah, kondisi yang ada, semakin baik kondisi yang ada, dan semakin diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menjadikan permulaan tahun ini sebagai momen untuk kita terus mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri kita. Kita memberikan kepada ilmu, kita memberikan perhatian kepada ilmu, karena orang-orang yang menginginkan kemuliaan di masa tuanya, dia harus berjuang di masa mudanya. Man talabal ula sahiral layali, siapa orang yang ingin mendapatkan ketinggian, kemuliaan, menjadi yang pertama di masa yang akan datang, maka dia harus melewati masa mudanya dengan letih, karena terus beribadah dan memperdalam, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri dia di masa yang akan datang. Saya mohon maaf sekali lagi kepada para guru-guru saya kalau dianggap ini kurang ajar begitu ya, berbicara di hadapan guru-guru. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidaklah saya berbicara di sini melainkan karena ketaatan atas perintah dari para guru-guru saya, dan juga ingin bersilaturahmi kepada para siswa-siswi. Mudah-mudahan para siswa-siswi bisa memanfaatkan waktu yang ada, mengkaji ilmu, mencari pengalaman dari guru-guru yang ada di SMA Al-Azwar di saat ini, karena
mereka adalah orang-orang yang kaya akan pengalaman, kaya akan ilmu, dan dengan mengambil ilmu dari mereka, pengalaman dari mereka, mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi akan tumbuh besar menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup Ustaz Haikal, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setiap yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti dari hamba yang hina ini. In uridu illal islah mastata'tu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Ahmad. Saya tutup dengan pembacaan doa akhir Hijriah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanah ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bifadlik ba'da qudratik ala uqubati wa da'wati ila Allah ila tauba min ba'di jara'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfartuka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tarda ووعدتني عليه الثواب فاسألك أن تتقبل مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini dari segala perkara yang telah Kau larang, dan kami belum juga bertaubat ya Allah. Kau memaklumi kami karena kemurahan-Mu. Engkau tetap berlemah lembut dengan kami, padahal Kau mampu pada saat itu mengazab kami. Malah Kau mengajak kami agar kembali kepadamu setelah kami menenggelamkan diri dalam kemaksiatan kepadamu. Ya Allah, oleh karena itu kami memohon ampunan-Mu, maka ampunilah kami. Dan apapun yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini, serta perkara-perkara yang telah Kau ridhoi, Kau telah janjikan ganjaran pahala jika kami berbuat kebaikan. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, semoga Kau menerima amal segala kebaikan yang telah kami lakukan, dan jangan Kau putuskan harapan kami darimu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Sekarang doa awal tahun. Ibu, Bapak cukup mengartikan baca dalam hati saja, nanti bisa diwakilkan oleh saya. Karena kalau baca semuanya khawatir akan mengganggu konsentrasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antal abadil qadimil awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad akbal as'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaih wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammaratum bisu' والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Kau yang abadi, yang terdahulu, dan yang paling pemula, tidak ada yang mendahulimu ya Allah. Dan atas karuniamu yang besar berupa kemurahanmu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan bagi setiap manusia. Tahun baru ini telah tiba ya Allah. Kami memohon kepadamu al-ismah berupa penjagaan dari bujuk rayu setan wa auliyaih dan para anak-anak buahnya. Kami mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang selalu mendorongku agar berbuat perbuatan yang buruk. Maka sibukkanlah diri kami ya Allah agar menjalani aktivitas yang mendekatkan diri kepadamu dan mendekatkan diri kepada rahmat-Mu.
wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.